Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Khairunisa dengan NPM 6019210079 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Self-Compassion dan Kecerdasan Emosional terhadap Resiliensi pada Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Latar belakang anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tumbuh dan berkembang secara signifikan menunjukkan masalah atau penyimpangan dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional menurut Sultan 2020. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam membantu perkembangannya. Peran orang tua juga sebagai sumber motivasi bagi anak-anak yang menjalankan aktivitas sehari-hari dan memberikan dorongan-dorongan positif yang mempunyai nilai emosional bagi anak. Semakin kompleks keterbatasan yang dimiliki anak, maka makin pula tingkat ketergantungan pada bantuan dari orang lain. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan memiliki tingkat resiliensi yang tinggi akan cenderung lebih mampu menangani kondisi anak dengan baik menurut Valentina dan kawan-kawan 2017. Selain itu, tingkat resiliensi yang tinggi pada orang tua yang berpotensi pada perkembangan potensi anak secara optimal menurut Sari dan kawan-kawan 2011. Salah satu faktor yang mempengaruhi resiliensi adalah self-compassion pada orang tua terhadap anak gangguan spektrum autism yang telah dilakukan penelitian oleh Torbet dan kawan-kawan 2019. Menurut Sonya 2021, juga menjelaskan bahwa salah satu faktor individu dapat bersifat adaptif karena individu mungkin tidak menilai diri mereka sendiri atas masalah yang dihadapi. Menyatakan bahwa self-compassion dapat membantu individu memahami diri sendiri dan memberikan dukungan interpersonal. Menurut Harlock 2013 juga menjelaskan bahwa tidak ada tekanan emosional memungkinkan individu memberikan yang terbaik dan memiliki pandangan yang luas terhadap hal-hal di luar diri sendiri tanpa hanya terpaku pada pandangan internal. Menurut penelitian Gottman dan kawan-kawan, pada tahun 1997 menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya kecerdasan emosional dapat membantu individu mengelola emosi yang dirasakan sebagai motivasi yang membuat lebih kuat dalam menghadapi situasi yang sulit, menurut Elmiati dan kawan-kawan 2017. Dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus, ibu membutuhkan kecerdasan emosional untuk mengembangkan resiliensinya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Blood and L. Solner Moll 2017 yang menyebutkan bahwa self-compassion memiliki peran yang signifikan dan positif terhadap resiliensi. Berdasarkan juga penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Kinman 2011, menyatakan bahwa kecerdasan emosi memiliki peran yang besar dalam mengembangkan resiliensi. Pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat self-compassion dan apakah terdapat peran self-compassion dan kecerdasan emosional terhadap ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Tinjauan pustaka teori dari self-compassion dari Neff 2003 menyatakan bahwa self-compassion adalah sikap terbuka dan mendukung terhadap diri sendiri saat menghadapi penderitaan, perhatian, dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Pemahaman terhadap kekurangan dan kegagalan serta penerimaan atas segala kelebihan dan kekurangan. Aspek-aspek self-compassion menurut NEF 2003 ada self-witness, self-judgment, common humanity, isolation, mindfulness, dan identification. Faktor-faktor dari self-compassion menurut NEF 2003 juga ada jenis kelamin, budaya, kepribadian, peran orang tua, usia, kecerdasan emosional, dan lingkungan. Teori kecerdasan emosional menurut Goleman 2002, kecerdasan emosional adalah kemampuan individu mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keseimbangan emosi, dan pengungkapan melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Goleman 2012 yaitu mengenali emosi, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Faktor-faktor kecerdasan emosional menurut Goleman yaitu ada faktor internal dan eksternal. Teori resiliensi menurut Connor Davidson 2003, resiliensi berdasarkan dari kata resilience yang mengandung arti bangkit kembali.
Terus dalam pandangan Connor and Davidson, resiliensi merujuk pada tentang seperti kecemasan, stres, reaksi stres, dan bahkan depresi. Resiliensi ini mencangkup kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi situasi. Aspek-aspek resiliensi menurut Connor and Davidson 2003, kompetensi pribadi, kepercayaan pada naluri, penerimaan diri, pengendalian diri, pengaruh spiritual. Faktor-faktor resiliensi menurut Connor Davidson, kompetensi pribadi, percaya pada naluri, penerimaan perubahan, dan mengontrol diri sendiri. Metode penelitian, eh, kategori penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode accidental sampling. Subjek penelitiannya yaitu ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Metode pengambilan sampling menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin yang disebar secara online melalui media sosial. Pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dan penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemshow. Terus ukuran penelitian, alat ukur penelitian yaitu ada self compassion scale atau SCS yang terdiri dari 26 item. Terus ada emotional competence inventory 2.0 atau ECI terdiri dari ACI terdiri dari 25 item. Dan terakhir Connor Davidson untuk resiliensi, Connor Davidson Resilience Scale CDRISC terdiri dari 25 item. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas, SCS uji validitas menunjukkan dari 26 item yang ada, terdapat 6 item yang tidak valid, yaitu nomor item 4, 13, 18, 19, 22, dan 25. Tetapi item dipertahankan. Dasar pengambilan uji reliabilitas yaitu terdapat dari nilai Cronberg alpha yang dikatakan reliable jika nilai dari Cronberg alpha tersebut adalah minimal 0,60. Untuk ACI, uji validitas menunjukkan dari 25 item yang ada terdapat 3 item yang tidak valid pada nomor 7, 9, 22, tapi item tetap dipertahankan. Pengujian reliabilitas pada alat ukur dengan keseluruhan ini dapat didapatkan nilai Cronberg alpha yaitu 0,735. Untuk alat ukur resiliensi, validitas menunjukkan dari 25 item yang ada terdapat 2 item yang tidak valid yaitu di nomor 3 dan 10. Pengujian reliabilitas alat ukur dengan keseluruhan ini didapat nilai Cronberg alpha yaitu 0,868. Selanjutnya hasil penelitian, uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk pendistribusian data mengikuti kurva normal atau tidak. Hasil dari pengujian ini akan menentukan kategori data yang digunakan merupakan parametrik atau non-parametrik. Berikut hasil dari normalitas penggunaan Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov diperoleh signifikansi sebesar 0,191 dan lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas. Tahap selanjutnya melakukan pengujian multikolinearitas yang dilakukan untuk mengetahui model regresi. Ditemukan adanya kolerasi yang tinggi atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada uji multikolinearitas ini, nilai toleransi lebih dari sempurna antar variabel. Berikut hasil ujinya. Berdasarkan hasil ujinya, dapat diketahui nilai toleransi dari masing-masing variabel independen lebih dari 0,10, yaitu sebesar 0,991, dan nilai FIV kurang dari 10, yaitu 1,009, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi dan tidak memiliki hubungan antar kedua variabel independen tersebut. Uji heterokedalitisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat variasi residua yang berbeda antara pengamatan dalam model tersebut. Berikut hasilnya. Dan ini gambaran variabel resiliensi. Berdasarkan uji di atas diketahui memiliki nilai 0,57 dengan nilai signifikansi 0,0 P kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan antara self compassion dengan resiliensi. Selanjutnya diketahui nilai korelasi sebesar 0,357 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan P kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan resiliensi.
Selanjutnya, kesimpulannya, terdapat peran positif yang signifikan self compassion dan kecerdasan emosi secara bersama-sama terhadap residensi pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, berkontribusi sebesar 50 diperani oleh self compassion dan kecerdasan emosional, sedangkan 50%-nya diperani oleh variabel yang di luar penelitian. Terdapat peran positif yang signifikan self compassion terhadap residensi pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan memberikan sumbangan sebesar 33,1%. Terdapat peran positif yang signifikan kecerdasan emosional terhadap residensi pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan memberikan sumbangan sebesar 12,8%. Penelitian ini menunjukkan self-compassion dan kecerdasan emosi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan resiliensi pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Sehingga diharapkan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar memiliki self compassion dan kecerdasan emosional yang tinggi. Dari hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Tiara Sari dan kawan-kawan pada tahun 2020, hasilnya penelitian memperlihatkan bahwa antara resiliensi dan self compassion dan kecerdasan emosional memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Saran metodologis, saran untuk penelitian selanjutnya ingin meneliti topik serupa yaitu mengambil dengan pendekatan kualitatif agar hasil yang didapatkan lebih mendalam, lalu juga bisa mendapatkan sudut pandang orang ketiga atau significant other. Disarankan juga agar menyantumkan jenis diagnosa anak berkebutuhan khusus untuk melihat apakah ada perbedaan variabel terhadap jenis diagnosa tersebut. Terus saran praktisnya bagi ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk tetap sabar dan dapat mengajarkan mereka apa yang perlu diperhatikan, selalu berpikir positif, selalu bertindak positif, dan selalu mendukung kegiatan anaknya. Bagi keluarga dan teman-teman dari ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, diharapkan selalu memberikan dukungan dalam bentuk perhatian dengan cara membantu ketika ibu mengalami masa sulit dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus sehingga resiliensi ibu akan terus berkembang. Saran untuk saran untuk mendapatkan psikoedukasi pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar dapat membantu seorang ibu seorang ibu untuk mengatasi kesulitan atau luka yang pernah mereka alami daripada akhirnya mereka bisa pulih dan bangkit kembali. Berikut video pemaparan dan presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.